Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. Oke, sahabat Tiga Lelaki, saya kali ini ngobrol dengan Pak Pindu. Dia adalah salah satu anggota DPRD Oku Timur yang termuda dan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan beliau punya banyak cerita yang mungkin bisa kita ambil sebagai inspirasi kaum muda dan juga para sahabat Tiga Lelaki. Pak Pindu, kita awal dari bisa nyalon jadi anggota DPRD ini termuda nih semasa gimana? Cerita awal itu dari orang tua sebelumnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Oku Timur. Waktu itu ayah saya mencalonkan diri pada tahun 2004. Pemekaran Kabupaten Oku Timur dari Oku. Di kala itu ayah saya sudah di PKB, salah satu perintis PKB ayah di Oku Timur. Di Oku Timur, termasuk dengan wak kandung saya, Milawati. Milawati itu wak kandung saya, Ayu daripada ibu kandung saya. Nah, bareng-bareng kami keluarga PKB, keluarga Nahdien NU. Nah, titik awal kami dari situ. Titik awal kami itu berpolitik dari situ. Jadi pertama awal-awal tuh nggak terlalu tertarik ya? Nggak terlalu tertarik. Ngapo? Lama-lama ini campuran nggak apa-apa bahasa gitu nih ya. Nggak apa-apa ya? Iya. Kita ini tertarik melihat wong tua itu berbuat terus untuk masyarakat. Bahkan wong tua itu setiap ada tamu ngaku anaknya yang suruh keluarkan minum biar dia tahu bahwasanya kerjaan ini bukan kerjaan sembarang, tapi aku melayani masyarakat. Pelajarannya sedetil itu dikasih wong tua tanpa harus dijabarkan. Kamu mengeluarkan minum kan bukan nggak dikasih arahan dari mutu. Tapi sesudah SMA itu saya masuk organisasi. Organisasi itu yaitu BEM, ISMAHI, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia. Waktu mahasiswa. Dulu kuliah di mana? Kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi ikut ISMAHI, BEM, saya ikut HMI Cabang Palembang. HMI itu tahun 2012. Basic pertama, tapi cuman LK1. Iya, cuman LK1, tapi bisa jadi pengurus komisariat. Kabit PTKP. Wah, luar biasa kandarannya. Kabit PTKP. Nah, waktu di situ berproses lama, di sana terus berjalan ya waktu. Jadi kita kongres, ikut juga kongres. Tapi jadi tim penggembira. Jadi penggembira waktu kongres di Jakarta. Waktu di Jakarta di Pondok Gede itu penggembira. Terus saya tidak harus masuk ke dalam air agar bisa mendapatkan ikan. Gimana tuh maksudnya? Jadi tidak perlu harus menjadi utusan kita mendapatkan ilmu dalam kongres itu. Jadi dengan mancing saja kita dapat ikan. Kalau istilahnya setiap saya bilang mencuri ilmu dengan etika, ya itu benar. Jadi itu prinsipnya. Jadi saya lihat kenapa orang itu ketika ada kejadian ambil hikmahnya. Saya artikan tanpa harus kita lakukan, tapi kita mendapatkan pelajarannya. Disitulah saya belajar berpolitik. Terakhir saya kongres di Ambon, saya ikut kongres di Ambon. Waktu itu ya memang kandidatnya kalah yang di bukan Sadam ya. Tapi saya mendapatkan banyak strategi ilmu politik yang saya dapatkan. Karena kongres di HMI itu sangat luar biasa kental politiknya. Makanya bagi saya itu pelajaran
yang tidak akan saya dapatkan di bangku kuliah organisasi itu. Tidak bakal saya dapatkan karena dia teori praktek langsung di situ. Jika bakal saya suka politik di situ dari orang tua saya lalu ke organisasi. Di anggota DPRD sekarang ini yang duduk anggota dari organisasi HMI baru saya sendiri ya? Sendiri. Belum ada yang lain. Saya sendiri. Banyak Dulu banyak. Ya. Sekarang ini Angga itu termasuk HMI tetapi dia nggak dilantik waktu LK1. Waktu itu. Pak, sekarang jadi anggota DPRD termuda nih. Salah satu anggota DPRD termuda. Apa mungkin konsep dalam pemikiran atau konsep Bapak untuk membangun Uku Timur sendiri atau untuk yang bermanfaat untuk para pemuda? Karena Anda sebagai anggota DPRD termuda di saat ini di Uku Timur. Kalau untuk pemudanya, sekarang tahapannya kita nggak usah terlalu tinggi. Yang pertama, tingkat kepedulian kita dahulu yang kita tanamkan. Peduli itu tidak usah kita mau kaca nasional terus, tapi di lingkungan kita, di RT, RW, desa, kecamatan kita terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Kecil dulu, kita berbuat kecil dulu akan menjadi imbas yang besar bagi. Contoh, pemuda sekarang itu memegang banyak masa depan. Karena orang tua menjual cerita, ketika anak muda menjual masa depan, rencana masa depan. Nah, dari detik inilah kita peduli dengan lingkungan. Ketika kita biasa peduli dengan lingkungan, kita pasti akan ada konsep. Contoh, kayak orang-orang Cina itu memiliki konsep bahwasanya di daerah A dia harus produksi ini, konsep daerah B produksi ini. Sekarang di Oku Timur ini belum bisa. Kita harus daerah A harus konsep ini. Yang harus dinaikkan adalah tingkat kepedulian dia yang tinggi terlebih dahulu bagi saya. Dengan adanya kayak corona ini. Kemarin saya sampaikan, saya bukan pencitraan atau lainnya sebagainya. Saya sampaikan, ayo mari kita mengajak bersama-sama kita bantu orang yang tidak mampu. Nah, kita mengajak. Konsepnya untuk yang akan datang ketika kita saling peduli tanpa harus bagaimana. Ini selama setahun mahasiswa itu banyak yang wisuda. Jadi nganggur. Tapi kalau dia peduli, dia berpikir setahun yang akan datang ada sekian ratus yang wisuda. Ketika dia peduli tanpa harus mengenal, saya buka lapangan pekerjaan. Berarti konsepnya adalah kita bukan mencari pekerjaan, tapi membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Konsepnya satu usaha melibatkan 4 kakak saja sudah menjadikan sesuatu yang hebat. Contoh kolam. Contoh kita kan basicnya pertanian. Kenapa kita tidak menjadi perikanan dan pertanian modern? Basic kita kan pertanian dan perikanan. Nah, kalau satu dalam kita buka lapangan usaha yaitu usaha ikan, usaha pertanian, itu kakak pun akan ikut serta dalam kita. Dan sekarang memang saya pertanian. Selain daripada usaha lainnya, saya pertanian. Ayub saya ada notaris dan juga dia karyawan. Jadi lebih baik kita berusaha. Karena tingkat honorer di sini di Oku Timur sudah banyak, sudah lebih 109% lebih kapasitas. Iya, jadi karena konsepnya pemikirannya adalah jadi PNS atau jadi pegawai. Iya. Padahal peluang lain itu besar kan. Di bidang swasta itu kan. Banyak orang yang bisa seperti itu kan Pak. Karena banyak orang itu berpikirnya dengan modal. Ketika dengan modal, aku ingat dengan kata-kata Bob Sadino bahwasanya ketika Anda memulai berpikir dengan modal, boleh tidak 2 kaki Anda dibeli 1 miliar. Berarti satunya itu adalah 500 juta. Kalau boleh berarti, kalau tidak boleh dibeli berarti Anda memiliki modal 1 miliar untuk berusaha. Karena itu modal dasarnya. Modal dasarnya itu artinya apa? Kemauan. Bukan berarti harus punya uang yang banyak. Bukan. Karena kita kalau memiliki usaha, miliki konsep. Kita memiliki konsep, dan itu kita memiliki arah sistem dalam manajemen dalam usaha. So, nanti bisa investor itu bakal datang. Konsepnya bagus. Sistemnya bagus, caranya bagus, dan tingkat pasarnya juga bakal dia investor yang bakal meluaskan.
dan bakal datang investor itu. Itu yang saya pelajari di HIPMI. Saya juga ngurus HIPMI, Himpunan Pengusaha Indonesia, yang muda Indonesia di Lombok Timur. Ya. Makanya itu yang saya pelajari. Pak, sekarang sudah sukses nih, sudah jadi anggota DPR. Kemungkinan dua periode. Amin. Bisa jadi ke provinsi atau ke DPR RI karena masih muda jenjangnya. Usianya berapa, Wan? Sekarang waktu jadi anggota DPR? Jadi 25 tahun. 25 tahun. Yang satu lagi 25 tahun juga. Yang satu lagi Jam Harir itu 24 tahun. 25 tahun. Nah, sekarang termasuk sudah jadi sukses, sudah banyak usaha jadi anggota DPR. Cita-cita yang belum tercapai? Nikah. Belum nikah? Belum nikah. Nah, pasti kan mau cari jodoh. Apa udah calon? Udah ada calon ini? Belum. Belum ada calon ini? Itu belum ada. Jadi cita-citanya nggak nikah itu. Tapi pasti coba banyak lah yang mau kan. Orang keren kok, udah masih muda, udah sukses, keren juga. Jadi cita-citanya adalah menikah. Selain itu ada lagi cita-cita yang ingin dikejar? Yang cita-cita yang dikejar, saya hidup berkonsep. Mungkin ada cita-cita dalam politik itu tidak mungkin. Kalau kata Bung Karno itu cita-cita lah setinggi langit, jika kau tidak sampai kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Cita-cita gitu DPR RI, kalaupun tidak sampai DPR provinsi. Cita-cita kita nak jadi gubernur, tidak sampai yang penting kita berbuat dulu untuk masyarakat. Nah, kalau masyarakat akan menilai, oh bapaknya layak jadi anggota DPR 2 periode, dari provinsi, gitu. Jadi kalau prinsipnya kalau cita-cita itu kan kita gantungkan. Kalau saya selalu memiliki cita-cita itu saya gantungkan di 5 cm ataupun 1 jengkal di atas kening saya. Itu cita-cita saya. Ketika karir politik saya tidak bisa memastikan. Kalau cita-cita ada cita-cita. Apakah tetap pengen jadi tetap legislatif, nggak mau jadi eksekutif? Pasti. Allah a'lam kalau itu. Belum tahu. Tapi yang punya keinginan ke sana. Kalau keinginan, saya rasa semua orang memiliki keinginan. Karena begini, ada kan dari fraksi PKB, notabene masyarakat Lombok Timur sendiri itu adalah orang-orang NU yang paling banyak mayoritas kan, orang NU punya peluang besar di situ. Iya, tapi saya belum kepikir ke sana. Saya hanya pikir di legislatif, saya jalankan ini amanah. Ini saja saya banyak pelajaran. Saya harus mengayomi masyarakat, harus menerima seluruh apa yang menjadi kritikan dan saran masyarakat. Kita harus merangkul semua masyarakat, sedangkan keluarga belum merangkul, belum punya waktu. Masih bujang. Di bujang itu. Itu moto hidup atau menjadi inspirasi hidup atau pegangan hidup Pak Pindo sendiri apa itu? Aku ada 3. Dalam bekerja ada 3. Kerja benar, kerja jujur, kerja cepat. Kerja benar berarti kita pelajari. Kita pelajari dulu sebelum bekerja. Jadi kita benar, tidak salah. Kerja cepat. Kalau gawean cepat, seluruh gawean berapa baik kita selesaikan. Nah ini yang paling penting. Nak bukulah bagus yang mana? Kalau kita tidak jujur, kerja ini susah. Itu dalam bekerja. Kalau dalam kehidupan kita harus menjadi solutif. Kita nih kalau bagi saya laki-laki harus menjadi orang yang memiliki solusi. Jadi kalau ada masalah itu mencari solusi, bukan meratapi masalah, cari solusi. Nah, ketika kita buntu pun nyari solusi, mana cara menggali? Itu solusi. Solutif, kreatif. Kita harus kreatif dalam segala bidang, dari ekonomi, dari pendidikan segala macam. Contoh pendidikan, tidak usah nak sekolah, aku ikut kongres dapat ilmu, kreatif gitu dalam dalam mencari ilmu tadi. Imajinasi kreatif kita itu harus ada imajinasi kita. Apa imajinasi kita? Nah ini kalau kita padukan dengan 3 pola kerja kita, insya Allah. Dan terakhir, konsisten. Itu yang penting. Itu yang penting. Jangan loyo. Kalau katanya wong tua kita dulu, anak tai ayah. Nah itu kan, loyo. Nah itulah yang prinsip hidup aku dan yang moto hidup aku nih
belajar sederhana, dalam kesederhanaan insya Allah kesederhanaan itu membuat kita bersinar. Luar biasa tuh sahabat, tidak lagi inspirasi dari beliau. Ini masih muda, masih bujang, nah, belum nikah. Mungkin banyak teman-teman nanti yang mau siap-siap aja WA bunyi tuh. Ya. Banyak yang WA. Aku banyak kalau jadi nomor baru, nomor ku ladeni kan. Ladeni kan. Isi kok nilah nomornya itu. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah, ayah kemarin orang tua baru masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Ya umur lah mau mencapai 60. Jadi komplikasi. Kencing manis, darah tinggi, ginjal, ya komplikasi. Jadi sekarang ini alhamdulillah tadi dapat kabar dari kakak bahwasanya hari ini keluar dari rumah sakit. Yang jelas aku mohon doanya agar orang tuaku cepat sehat, orang tuaku tetap sehat. Karena guru aku itu itulah yang paling paten itu guru aku itu. Tapi mohon doanya. Iya. Oke, sahabat tinggal lagi. Jadi ngobrol kita dengan salah satu anggota DPRD termuda di Timur. Doakan sukses selalu, sehat selalu, bisa membangun Oku Timur lebih baik dan berkarya untuk para pemuda. Pak Pindo ya. Oke, terima kasih Pak Pindo ngobrol-ngobrolnya di hari ini.